Anak-anak, Selamat pagi, Ibu. bagaimana? Kenapa kita pakai masker? Karena kita ketahui virus masih berkembang, makanya kita mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, satu orang pimpin kita dalam doa. Astuti. Ya, Ibu. Ibu guru serta teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap yang panas untuk berdoa dan mengamalkan. Sama-sama Bapak kami. Yang dalam yang surga, dimulakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Kudus, amin. Baik anak-anak, kita posisi dulu ya. Astuti, Hadir, Ibu. Elin, Hadir, Ibu. baik anak-anak. Siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila? Saya, Ibu. Ya, berdiri semua, berdiri. Mulai sudah. Garuda Sambil tepuk tangan. Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Tepuk tangan Ibu. untuk Astuti. Baik anak-anak, ibu telah membagikan tadi buku siswa. Silakan perhatikan baik-baik buku tersebut. Saya ingin mau tanyakan kepada kalian itu gambar apa yang terdapat pada sampul buku tersebut. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Ibu. Elin. Garuda Pancasila, Ibu. Terima kasih. Terus apa judul buku tersebut? Saya, Ibu. Astuti. Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita mengenal Garuda Pancasila, maka tema yang kita pelajari hari itu yaitu tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Ini tema yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, kita akan membagikan dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 Astuti, kelompok 2 Elin. Ya, Ibu. Yang kita pelajari hari ini yaitu tentang seorang arsitek. Kalian tahu itu apa pekerjaan utama dari seorang arsitek? Angkat tangan. Saya, Ibu. Ya, Elin. Arsitek kerjanya untuk menggambar suatu bangunan. Itu kalau menurut saya, Ibu. Kalau menurut Astuti? Sebelum kita mengetahui apa tugas pokok dari seorang arsitek itu, kita mengetahui dulu apa pengertian arsitek. Ibu akan menjelaskan pengertian dari arsitek, yaitu salah satu profesi yang menghubungkan unsur seni dan teknik. Arsitek juga menghubungkan profesinya, yaitu seni dan
teknik yang harus memperhatikan unsur fungsional, terus keamanan dan keselamatan. Itu pengertian dari arsitek. Yang kedua itu tugas utama dari seorang arsitek. Tugas utamanya yaitu mereka merancang sebuah bangunan. Bangunan yang dimaksud di sini yaitu seperti rumah, bangunan, dan bisa juga taman kota. Bukan hanya itu yang Ibu jelaskan, tetapi juga tanggung jawab dari seorang arsitek. Tanggung jawab dari seorang arsitek itu ada 6. Yang pertama itu rancangan. Maksud dari rancangan tersebut ini yaitu konsep rancangan ini, mereka pertamanya itu mereka harus mengolah data, lalu baru membuat struktur pembuatan, bagaimana cara pembuatan suatu bangunan. Itu dari tahap rancangan. Yang kedua itu pra-rancangan. Baik anak-anak, yang kedua itu tanggung jawab seorang arsitek yaitu pra-rancangan. Maksud dari pra-rancangan ini yaitu menyusun pola dalam bentuk gambar atau diagram. Yang ketiga itu mengembangkan rancangan. Maksud dari mengembangkan rancangan ini yaitu seorang arsitek itu harus membuat rancangan yang lebih detail mengenai sistem konstruksi pembuatan, misalnya itu pembuatan rumah. Yang mereka siap lebih awalnya yaitu berapa biaya untuk pembuatan rumah tersebut. Itu mengenai pengembangan rancangan. Yang keempat itu membuat gambar kerja. Maksud dari membuat gambar kerja ini yaitu seorang arsitek akan menerjemahkan konsep secara detail untuk menyajikan dokumen-dokumen yang telah disiapkan. Itu maksud dari pembuatan gambar kerja. Yang kelima itu proses pengadaan pelaksanaan konstruksi. Maksud dari proses pengadaan konstruksi ini yaitu ada dua tahap. Yang pertama itu seorang arsitek akan mengolah gambar kerja ke dalam format dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua itu seorang arsitek akan membantu kliennya untuk membuat cara kerja atau cara gambar sebuah bangunan atau rumah tersebut. Maksud dari mengawasi secara berskala ini yaitu seorang arsitek akan melakukan peninjauan atau pengawasan secara berskala untuk mengetahui berapa kebutuhan untuk membuat gambar atau berapa banyaknya bahan yang dibutuhkan pada saat pembuatan bangunan ataupun rumah. Itu yang dimaksudkan nomor 6. Baik anak-anak, untuk kita mengetahui secara lebih rincinya itu ini gambar yang berkaitan rumah yang Ibu telah jelaskan. Ibu lanjut dari keenam tanggung jawab seorang arsitek ini, mereka itu bukan hanya
bukan hanya tahu saja menggambar bagaimana cara menggambar rumah, tetapi mereka juga harus memperhatikan bagaimana cara tata letak warna dan tata letak warna dalam suatu bangunan, atau cara menempatkan warna pada gambar tersebut. Itu yang paling dibutuhkan saat ibu akan membagikan tentang bangun ruang, tentang bangun gambaran rumah bangunan, dan juga Garuda Pancasila. Kalian sudah lihat gambarnya tadi tuh? Baik anak-anak, sekarang kalian harus mengamati gambar apa yang terdapat pada kertas di bawah itu. Terus kalian akan menggambarkan kembali dan mewarnaikan gambar tersebut. Setelah itu kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Hasil presentasikan dari masing-masing kelompok. Tugasnya akan dikumpulkan beserta dengan jawabannya tadi. Baik anak-anak, ibu akan menjelaskan secara detail mungkin maksud dari Garuda Pancasila tersebut. Gambar dari Garuda Pancasila. Ini gambar Garuda Pancasila. Kita perhatikan ada 5 simbol. Ada 5 simbol Garuda Pancasila. Baik anak-anak, sila pertama dalam Garuda Pancasila itu apa? Ketuhanan Yang Maha Esa, Ibu. Ketuhanan Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Ibu. kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang kemanusiaan adil dan beradab itu yaitu tali rantai. Sila ketiga, Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin. Yang keempat, sila keempat tuh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, kebersamaan dan perwakilan. Sila keempat itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng. Yang ke sila kelima itu, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sila kelima itu dilambangkan dengan padi dan Kapas. padi dan kapas. Itu makna sila kelima dalam Garuda Pancasila. Yang kedua itu gambar bangunan. Gambar bangunan di sini yaitu yang pertama yang terdapat di dalam gambar tersebut tuh, yang pertama ini atap. Atap. Yang kedua Tembok. temboknya, tembok. Yang ketiga itu jendela. Jendela. Kertas dan Cet, Ibu. cat. Pintu, Ibu. Cat dan pintu. Ibu akan menjelaskan makna sila pertama Pancasila dan contohnya bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya yaitu ketuhanan yang silanya ketuhanan yang Maha Esa, maknanya yaitu pengakuan, kepercayaan dan keyakinan kita. Maka yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu pengakuan diri seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa itu sebagai pencipta alam dan segala yang ada di dalamnya, atau segala isi yang Tuhan ciptakan. Dalam kehidupan sehari-harinya itu memiliki satu agama dan menjalankannya peribadatan dari agama tersebut. Pemilikan terhadap agama tersebut harus diakui dengan ketakwaan pada Tuhan. Yang kedua itu mengenai sila pertama tadi, taat dalam beragama. Makna sila pertama ini yang berikutnya itu menciptakan sikap individual agar senantiasa taat dalam menjalankan agama sebagaimana yang telah diaturkan dalam ajaran-ajaran yang telah ditetapkan di pemerintahan. Dalam kehidupan sehari-harinya itu yaitu menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.
Yang ketiga itu makna dari sila pertama yaitu kebebasan dalam beragama. Makna ini yaitu pengakuan serta kebebasan. Jadi setiap warga negara itu mampu bermasyarakat hak atau berhak memeluk agama yang dikehendakinya dan mengamalkan ajaran agama yang diyakinkan. Dalam kehidupan sehari-harinya itu menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Kalian mengerti apa yang jelaskan Ibu? Iya, Ibu. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan sila pertama atau mendiskusikan makna sila pertama yang tidak termasuk Ibu jelaskan. Mulai sudah. Siapa yang sudah selesai? Kelompoknya Elin. Begini, Ibu. Yang tidak termasuk dalam penjelasan Ibu tadi menurut kelompok kami. Ya, jelaskan. Saya begini, Ibu. Saling menghargai satu sama lain. Contohnya dalam agama, misalnya saya kan agama Katolik, teman saya agama Islam. Misalnya dalam beribadah, dia sedang beribadah, terus saya harus menghargainya, tidak mengganggu dia, begitu Kak Ibu. Oh iya, terima kasih. Kelompoknya Astuti. Dari kelompok kami, Ibu, menghargai ciptaan Tuhan. Contohnya Jangan menebang hutan sembarangan. itu saja. Ya, Ibu. Nah, terima kasih karena sudah memberikan contoh yang tidak termasuk Ibu jelaskan tadi. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Sekarang Ibu tanyakan, mungkin kalian belum mengerti apa yang dijelaskan Ibu tadi tentang materi tersebut. Ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti, Sudah mengerti, Ibu. Sudah mengerti? Ya, Ibu. Coba saya tanyakan kembali. Kalau kalian sudah mengerti toh, Ya, Ibu. kelompoknya Elin. Sila pertama Pancasila itu? Pancasila. Sila pertama Pancasila itu apa? Ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Esa, Bukan Ibu. kelompoknya Astuti, kelompoknya Elin. Ketuhanan Yang Maha Esa, Ibu. Ketuhanan Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa ini dilambangkan dengan apa tadi? Ada 5 dalam Garuda Dengan Pancasila. bintang, Ibu. Bintang. Terus kelompoknya Astuti. Kelompoknya Astuti ini sila ketiga dalam Pancasila. Sila ketiga dalam Pancasila itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan Pohon beringin, Ibu. dengan apa? Betul, pohon beringin. Betul, pohon beringin. Iya, Betul, Ibu. Ibu. Betul. Betul. Betul, Ibu. Iya. Sila ketiga dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Terima kasih karena kalian sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan. Satu orang untuk pimpin kita ini lagu dulu. Ini, Ibu. Saya sedih, Ibu. Silakan. Lagu apa, Ibu? Bebas, Ibu. Iya, bebas saja. Tunggu dulu, Ibu. Saya pikir dulu. Bisa kalau nyanyi kasih Ibu, Ibu. Ya, bisa itu untuk membuat semangat kita itu. Sama-sama. Ya, silakan. Kasih Ibu kepada beta Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jangan lupa tugas di rumah. Ya, Ibu. Nomor 1, gambarlah tali rantai beserta dengan sila Pancasila. Itu sila keberapa tadi yang Ibu jelaskan? Yang kedua itu apa tadi pertama? Bintang, Ibu. Yang pertama Rantai, tadi Ibu. rantai atau bintang? Tugas tadi, Ibu. Rantai yang pertama. Rantai yang pertama. Iya, Ibu. Yang pertama tadi bukan rantai, bintang. Iya, Ibu. Yang kedua itu rantai. Sudah rantai tadi, Ibu. Yang pertama tadi bintang, Iya, yang satu Ibu. bintang, yang kedua rantai, yang ketiga itu pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Sudah, Ibu. Minggu depan presentasi. Ya, Ibu. Satu orang pimpin doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bapa yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat siang semuanya.
Selamat siang Ibu. Silakan pulang. Terima kasih Bu.